Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di episode ini kita akan membuat form sign up untuk membuat user agar bisa login ke aplikasi perpustakaan kita. Sebenarnya ini berhubungan dengan episode Django Admin ya. Karena kalau kita lihat di Django Admin itu sendiri sudah ada manajemen user, gitu. Ada form add user di sini. Ya, kita bisa menggunakan form add user ini untuk form sign up kita. Gitu. Nanti ini kita ekstrak ke apa ya istilahnya, merender ke template perpustakaan kita. Gitu. Kalau kita lihat di dokumentasi resmi sini, ada sebuah model form yang bernama user creation form untuk membuat user baru. Gitu. Nah, langkah pertama kita buat view-nya dulu. Kita import. Import user creation form. Lalu buat view-nya. Misalkan namanya sign up. Bebas ya, mau daftar, mau registrasi. Gitu. If request, jika user mengirim data, ya, apa yang terjadi? Jika tidak, apa yang terjadi? User creation form kita isi dengan data yang dikirim oleh user. If form is valid, simpan datanya ke database. Lalu arahkan ke halaman sign up itu sendiri. Return, redirect, sign up. Gitu. Lemparkan pesan, message, success. User berhasil dibuat. Gitu. Jadi basically ini sama ya dengan menambah data ya. Gitu. Else, tambahan satu lagi, jika formnya tidak valid, maka arahkan lagi ke halaman itu sendiri dengan message-nya error. Misalkan terjadi kesalahan. Else, jika user tidak mensubmit data, kita suguhkan form untuk menambah user. Maaf ya, sendawa. Baru kita render template-nya signup.html. Baik, ini view-nya. Kedua, kita buat template. Perpustakaan, template, klik kanan, new file, signup.html. Seperti biasa, kita extend ke base HTML. Kita masukkan ke dalam card ya, stylenya agar sama dengan login. Card header untuk judul, judulnya sign up. Sini ada card body, ini adalah form, metodenya post, actionnya kita arahkan ke URL sign up. CSRF_token. Jangan lupa kasih button, labelnya kirim, dan kita tangkap message-nya di sini ya. Message pakai S, and4 if message baik. Terakhir, langkah ketiga, kita buat URL-nya, perpus url.py. URL-nya sign up slash view-nya sign up itu sendiri, dan kita kasih nama sign up. Baik.
View sudah, template sudah, URL sudah. Mari kita coba ke URL sign up. Enter. Baik. Username, ya, tampilannya sama ya dengan yang ada di Django admin gitu. Wajib diisi require, password ya, tidak boleh sama dengan user lain, password minimal 8 karakter dan lain-lain. Kita coba ya. Zulhilmi. Oke. User berhasil dibuat. Sekarang kita coba masuk. Oke. Terus passwordnya salah. Login berhasil. Halo Zulhilmi. Oke. Sign up sudah berhasil dibuat. Nah, tapi kita coba lagi. Apa yang terjadi ya jika formnya salah input ya? Misalkan password konfirmasinya tidak sama ya. Misalkan kita buat user Zul, passwordnya tidak sama misalkannya password dengan password konfirmasi gitu. Kirim. Ya, user berhasil dibuat. Oh, salah ya. Bukan salah. Password konfirmasinya sama. Coba buat yang lain ya. Mimi. Coba ya, kita refresh dulu. Ya. Nah, terjadi kesalahan. Salahnya di sini ya. Salahnya lagi, warnanya hijau. Mestinya ini berwarna merah kan ya. Kalau error identik dengan warna merah. Sukses berhasil identik dengan warna hijau. Ini bisa kita menggunakan atribut text pada message. If message text dot text ya, titik text sukses, jika teksnya sukses maka alertnya sukses gitu. Panggil kelas sukses yang di bootstrap, lalu kita tambahkan di sini. Else kalau tidak berarti ya error. Ini kita ganti kelasnya alert danger. Baik. Kita coba ya. Misalkan Mimi, passwordnya tidak sama dengan konfirmasi ya. Enter. Nah, terjadi kesalahan. Itu ya. Nah, ini salahnya ya. Sebenarnya ada kesalahan saat penempatan. Kita tidak boleh sembarangan menyimpan form sign up ini gitu. Ini belum login ya, tapi kita bisa daftar nih. Siapa saja bisa daftar, bisa login gitu. Bisa daftar terus bisa login. Ini bisa kita simpan di halaman admin gitu. Jadi setelah admin login baru bisa membuat user baru. Jadi dikelola oleh admin. Siapa saja yang boleh login, siapa saja yang punya akun, punya akses ke aplikasi perpustakaan ini gitu. Ya. Langkah pertama bisa menambahkan dekorator login require ya. Ini kita copy nih. Di sini di sign up gitu. Kalau refresh maka tidak boleh mengakses halaman sign up gitu, sebelum login dulu gitu kan. Kalau login dulu baru kita bisa mengaksesnya gitu. Jadi semua harus dikelola oleh admin gitu kan. Ya. Kalau siapa saja bisa daftar, kemudian login, menghapus data ya atau menambah data yang tidak sesuai kan merugikan ya gitu. Baik. Ini kita ubah ya judulnya. Jangan sign up tapi tambah user gitu ya, gitu ya. Baik. Nah, saat kita berhasil menambah user di sini, itu tidak bisa digunakan login ke Django admin. Kalau kita coba, ini pasti ditolak. Kenapa? Karena bukan sebagai staff, apalagi sebagai super user. Berbeda saat kita membuat user dengan CMD gitu. Python manage by create super user. Nah, itu baru kita bisa menggunakannya di Django admin di sini gitu. Kalau kita lihat, saya login sebagai admin, sebagai super user. Dua user di sini, Zul dan Zulhilmi, statusnya silang ya, bukan staff gitu. Coba ya, lebih detail lagi. Di bagian permission ya. Saat berhasil menambah data user akan langsung aktif, tapi bukan sebagai staff apalagi sebagai super status. Maka itu tidak bisa digunakan di Django admin gitu. Itu untuk tambah user.
Dokumentasinya ada di sini. Terima kasih. Jadi basically sama ya, sama dengan saat kita menambah data baru gitu ya. Di sini kita menggunakan model form user creation yang ada pada Django ya, yang digunakan di Django admin gitu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di episode ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.